Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Jin. Saya adalah seorang peternak murai batu. Di channel ini saya akan menyampaikan atau bercerita banyak tentang breeding murai batu, khususnya di breeding ya. Kita akan bercerita tentang breeding murai batu karena saya memang fokusannya di breeding murai batu untuk saat ini. Tapi sebelum cerita lebih dalam tentang breeding murai batu atau peternakan murai batu, saya mau bicara histori dulu. Bagaimana saya bisa sampai ke usaha bisnis ternak murai batu ini. Waktu itu kuliah di Fakultas Pertanian Unmul. Kemudian dalam perjalanan waktu ternyata kondisi keuangan seorang mahasiswa sangat-sangat kurang ya, tidak mencukupi, sehingga kita harus putar otak gimana caranya biar kita bisa dapat penghasilan lebih atau tambahan dari selain kiriman dari orang tua. Jadi awal mula saya coba kerja di sebuah kafe menjadi tukang cuci piring waktu itu. Jadi cuci piring selama seminggu aja kerja di situ, karena seorang laki-laki cuci piring mungkin nggak bagus, cuci piringnya nggak bersih waktu itu. Jadi saya di PHK sama atasan saya, katanya disuruh istirahat waktu itu. Nah dari situ karena tidak cocok kerja di kafe, saya coba pekerjaan yang lain. Alhamdulillah saya coba jual asongan waktu itu, jualan roti ya. Kebetulan ada teman sebelumnya memang yang sudah jualan roti. Jadi kita di kampus jualan roti pagi-pagi jam-jam 6 itu kita udah datang ke tempat agen roti, kita ambil, baru kita bawa ke kampus jualan sampai jam 9, jam 10 kita jual. Biasa udah habis dagangan kita. Nah dari situ dapat sedikit keuntungan, biasa dapat keuntungan per hari 5.000 sampai 10.000 gitu. Lama-lama kita coba buat produk sendiri. Jadi waktu itu saya masih tinggal sama kakak saya di Samarinda juga. Kakak saya waktu itu kerja di tambang. Jadi setelah sholat subuh saya minta tolong sama kakak saya, Kak tolong buatkan saya masakan mihun waktu itu. Jadi saya buat mihun sama kakak saya. Kemudian pagi-pagi saya bawa ke kampus. Saya tawarin sama teman-teman di kelas, ayo udah pada sarapan belum? Sarapan. Waktu itu kalau nggak salah harga mihun saya sekitar 3.000 apa 5.000 gitu. Saya udah lupa, tahun 2011 2012 gitu lah. Dalam berjalan itu saya jualan asongan, jualan makanan di kampus. Akhirnya dapat sedikit modal, saya coba untuk jualan aksesoris HP. Dan waktu itu jual baterai power bank. Nah dari situ saya dapat keuntungan lebih lagi. Jadi baterai double power ya. Nah baterai double power itu satu pieces saya bisa dapat keuntungan 5.000 sampai 20.000 per piecesnya. Jadi sehari saya bisa dapat keuntungan sampai 100.000, 200.000 dalam kita mahasiswa. Kalau misalnya punya uang segitu dalam sehari, wah itu udah makmur banget hidup kita, karena kebanyakan mahasiswa itu hidupnya makannya pas-pasan gitu ya. Biasanya makan mie, makan telur, sehari paling makan 2 kali, jarang makan yang 3 kali yang namanya mahasiswa itu. Nah makanya kalau mahasiswa nggak kreatif, kurang kreatif, maka dia berharap hanya dari kiriman orang tua. Kalau saya enggak, karena saya merasa kurang, karena memang latar belakang orang tua saya, kami bukan dari keluarga orang yang berada, sehingga kreativitas itu akan muncul dengan sendirinya. Sekitar 2013 itu mulai ramai HP Samsung Android. Nah dari situ smartphone muncul, saya beli. Dari satu handphone saya beli, kemudian pakai beberapa minggu, saya jual lagi. Nah dari situ tapi ternyata dapat keuntungan. Jadi beli handphone itu nggak sengaja juga. Dari saya beli handphone second, saya jual, ternyata dapat keuntungan. Nah ternyata dapat keuntungan, dan dari situ saya coba buka counter HP. Tapi jalan beberapa lama dulu, tapi yang mungkin sekitar 1 tahunan gitu baru saya buka handphone. Di tahun 2015 itu saya coba buka counter handphone. Karena tadi punya pengalaman dari beli handphone second kemudian dijual, ternyata dapat untung. Nah dari keuntungan itu saya coba buka counter. Alhamdulillah saya main buka counter itu cukup lama ya, sampai akhir 2018 baru saya berhenti main di handphone. Jadi awal main handphone itu sekitar 2013, buka counter di 2015 sampai dengan 2018 buka counter. Waktu itu counter saya namanya Zona Handphone Samarinda.
Mungkin teman-teman Samarinda yang suka gonta-ganti handphone tahu banget zona handphone Samarinda itu. Sudah sampai jualan handphone, saya udah punya konter handphone tadi. Ternyata dari handphone itu saya mulai naik, jadi saya bisa dapat hasil itu dari handphone. Hasilnya lumayan, omsetnya waktu itu sudah per bulan udah MM-an ya, sekitar 2, 3 sampai 4 miliar dalam sebulan omsetnya, dengan margin waktu itu masih 5 sampai 10%. Jadi lumayan dapat keuntungan lebih dari situ. Nah, dari keuntungan itu saya nggak seperti orang yang suka poya-poya atau belanja punya uang ini, tapi nggak, saya dapat uang saya kembangin lagi buat usaha-usaha yang lain. Nah, dari situ saya punya usaha kebun sawit. Nah, alhamdulillah saya beli kebun sawit, kebun kosong, habis itu saya tanami sawit. Kebetulan saya kan memang orang pertanian, saya bayar orang untuk menanamin kelapa sawit tadi. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya sudah punya kebun sawit sekitar 10 hektar. Nah, dari kebun sawit kemarin saya juga sempat menjalani usaha ternak sapi. Waktu itu saya punya sapi sekitar kurang lebih 30 apa 35 ekor ya waktu itu, sekitar 2016 2017 itu saya mulai ternak sapi. Tapi ternyata ternak sapi itu putarannya itu agak lambat gitu, dan bukan kita sendiri pelakunya, saya harus membayar orang untuk merawat sapi. Itu sistem bagi hasil gitu ya, sistem bagi hasil. Jadi nanti kalau ada anaknya atau enggak sapi kita beli dengan harga 10 juta, digemukkan sekitar 2-3 bulan udah gemuk, nanti ada lebihnya, itu yang kita bagi 2. Tapi menurut saya dengan modal yang cukup besar, ada bisnis-bisnis yang lain yang lebih cepat perputarannya, sehingga pelan-pelan sapi saya jual. Saya beralih ke bisnis jual beli mobil dan motor. Jadi handphone waktu itu masih sambil berjalan, tapi memang trade-nya udah mulai turun, penjualan kita udah mulai turun di handphone, jadi nggak gitu fokus. Saya mulai jual beli mobil, motor. Tadi sapi juga mulai pelan-pelan saya tinggalkan. Jadi saya ternak sapi ini nggak lama lah, durasinya mungkin sekitar 1 apa 2 tahun saja ternak sapi ini, karena kurang bagus prospeknya menurut saya. Akhirnya saya jualin semua sapi-sapi saya dan saya coba usaha yang lain. Nah, dalam berjalan waktu saya ada lihat buka Facebook, nggak sengaja buka Facebook waktu itu. Ada orang jual burung beo waktu itu ya. Jadi burung beo 1 ekor. Waktu itu kalau nggak salah harganya 500.000 kalau nggak salah. Saya beli burung beo ini di grup di Samarinda, namanya ada grup Busam. Nah, saya beli dari grup Busam itu burung beo tadi 1 ekor. Awalnya cuma 1 ekor, tapi kok kayaknya kasihan ngelihat burung beo sendirian gitu. Akhirnya saya membeli cari lagi 1, datangin kok, karena saya nggak tahu yang namanya kios-kios burung dulu, jadi nyarinya agak susah gitu. Ketemu sama seseorang, katanya teman itu dia merekomendasikan untuk membuka grup Kicau Mania gitu. Katanya coba buka Kicau Mania Samarinda, di situ banyak orang jual burung. Akhirnya dari situlah saya masuk ke grup Kicau Mania Samarinda. Saya dapat banyak sekali orang jual burung dari situ. Nah, saya beli 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Ternyata senang ngerawat burung-burung tadi, sampai saya punya burung beo waktu itu sampai 10 ekor lebih gitu ya. 10 ekor lebih saya punya. Nah, tapi dalam perjalanan waktu, karena saya masih ngontrak di sebuah rumah, tapi nggak ada, rumah itu kurang safety. Jadi burung-burung saya ini pada banyak dimalingin orang gitu. Jadi burung-burungnya sudah habis dimaling orang, ada yang lepas lah macam-macam dan sebagainya. Akhirnya tapi karena tadi sudah terlanjur suka sama burung, beli lagi burung, tapi dalam burung yang jenis yang lain. Waktu itu saya beli lovebird. Nah, lovebird ini nggak sengaja beli sepasang, ternyata beranak pinak lovebird ini. Dari dia beranak pinak, anak-anaknya saya jual, ternyata mendapatkan keuntungan. Harga lovebird waktu itu masih bagus sekali. Nah, ternyata saya jual, dapat keuntungan dari anakan-anakan itu, ketagihan lah jadinya. Akhirnya dari 1 pasang saya beli 2 pasang, 3 pasang dan seterusnya, sampai pada akhirnya itu sampai akhir 2018 kemarin saya punya lovebird sekitar 70 pasang lebih ya. Nah, jadi kandang ini juga itu awalnya kita ternak lovebird waktu itu. Ternak lovebird 70 pasang lebih, tapi di akhir 2018 itu sudah mulai mengalami
penurunan. Sampai sekarang harga lovebird masih kurang bagus. Akhirnya di akhir 2018 itu saya mulai jualin lovebird saya. Nggak sengaja saya waktu itu lagi liburan ke daerah Batu, Malang. Di situ saya buka-buka Facebook lagi. Ternyata ada orang yang jual murai batu satu pasang, katanya udah produk. Akhirnya saya beli murai batu itu, saya bawa ke Samarinda dan saya masukkan, rawatnya pun karena nggak biasa ngerawat murai batu, biasanya lovebird. Jadi saya masukkan sebuah kandang kecil. Waktu itu sebuah petak-petakan saja ya. Jadi ada kolong meja, ada meja itu tempat nyusun kandang-kandang lovebird. Nah di bawah itu ada kolongnya, mungkin kira-kira tingginya sekitar 70 apa 80 cm lebar, dengan lebar mungkin sekitar 40 cm gitulah lebarnya. Itu saya pasangin kawat ram, kemudian burungnya saya lepas di situ. Kandangnya sangat-sangat kecil sekali. Nah ternyata di situ itu burungnya kurang dari 2 minggu itu nelor. Jadi saya masukkan dalam kandang, kurang dari 2 minggu burungnya nelor, kemudian beranak pinak lagi. Nah beranak pinak, akhirnya saya posting lagi, saya jual, banyak sekali peminatnya. Jadi orang-orang pada inden waktu itu untuk satu pasang murai batu itu, mereka inden, baru nelor udah pada pesan, ini punya saya seperti itu. Jadi karena tadi prospeknya bagus murai batu, pelan-pelan lovebird ini saya jual, burung lovebird saya jual semuanya, dan saya membeli indukan-indukan. Jadi dari satu pasang tadi saya beli 3 pasang, kemudian 4 pasang, dan sampai punya 12 pasang sekarang. Nah ternyata dari 12 pasang ini itu sudah banyak indukan-indukan, yang kalau total indukan yang saya beli sebenarnya itu banyak sekali. Cuma saya kan seleksi mana yang bagus-bagus saya lanjutkan pelihara, tapi yang nggak bagus saya coba jual. Nah jadi kira-kira seperti itulah kisah saya sampai bisa beternak murai batu sekarang. Tadi dari awalnya masuk ke Samarinda kuliah 2010, kemudian di 2011 merasa udah nggak enak minta sama orang tua, bisnis usaha dulu ya, kerja di sebuah kafe, jaga laundry, kemudian jualan asongan tadi, jualan roti, buat produk sendiri, jualan mihun, counter handphone, sempat jual beli mobil, jual beli motor. Sempat kemarin juga kita juga punya kaplingan, tapi sekarang alhamdulillah kaplingannya udah laku semua, jadi udah nggak ada lagi lahannya, udah habis lahannya. Jadi kaplingan sementara sudah selesai, dan sekarang kita fokus ke peternakan murai batu. Mungkin itu sedikit penyampaian histori tentang saya kenapa bisa sampai beternak murai batu. Mungkin di next channel berikutnya nanti kita akan bercerita atau kita kupas tuntas bagaimana proses breeding murai batu, dari proses penyiapan bibit, penjodohan, mengurus indukan di dalam kandang ternak, kemudian masa meloloh burung, ngerawat anakan burung, sampai nanti anakannya bisa kita jual. Mungkin kira-kira itu dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk membantu channel ini. Terima kasih.